Kamu di tempat kerja baru cukup melelahkan, tapi yang paling mengganggu bukan itu, melainkan jalan pulangmu. Kosan barumu berada di ujung gang yang hanya bisa dicapai dengan melewati 2 jalur. Satu jalur biasa, satunya jalur kuburan angker yang mana tidak ada yang berani melewatinya setelah matahari terbenam. Karena kamu masih baru, kamu gak tahu update kabar terkini. Kamu melewati jalan kuburan tersebut. Siang hari, tempat itu terlihat biasa saja, hanya deretan nisan kusam dan pepohonan yang lebat. Tapi saat malam semuanya beda. Pemakaman itu terasa hidup. Tepat jam 12 malam, kamu pulang dari kantor. Kamu terburu-buru. Kamu melaju motormu dengan kencang meskipun jalannya tidak enak. Tiba-tiba, laju motormu melambat saat gerbang pemakaman itu mulai terlihat. Tidak ada lampu, hanya ada cahaya bulan yang remang-remang yang menjadi penerang nisan-nisan kotor tak terawat. Kamu menelan ludah, cuma lewat sebentar, bisikmu pada diri sendiri. Begitu motormu melewati gerbang, udara langsung berubah. Lebih dingin, lebih berat. Bau kemenyan khas makhluk gaib mulai menguasai hidungmu. Bulu kudukmu dari atas sampai bawah mulai berdiri tegak kayak jarum. Tiba-tiba, krepek. Sesuatu bergerak di sebelah kananmu. Kamu menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Hanya ada satu nisan yang tadi kamu yakin posisinya tegak, sekarang sedikit miring. Kamu mempercepat laju motormu, namun tetap saja lambat kayak ada yang menarik. Karena penasaran campur takut, kamu mencoba melirik sedikit ke arah kuburan. Dan ternyata ada sosok putih berdiri tegak di atas sebuah kuburan yang tanahnya masih merah. Sepertinya kuburan orang baru meninggal. Wajahnya tertutup, tapi bagian atas kainnya menggembung, seolah ada kepala di dalamnya. Pocong. Tubuhmu membeku. Kamu mencoba meyakinkan diri itu hanya kain yang tersangkut atau imajinasimu. Lalu satu lagi muncul lagi, dan lagi. Dalam hitungan detik, kamu menyadari sesuatu yang membuat nafasmu terhenti. Bukan 1, bukan 10, namun ratusan. Semua berdiri di atas kuburan masing-masing. Diam, tidak bergerak. Mereka menghadap ke arahmu. Udara terasa semakin dingin. Dadamu sesak. Kamu tarik gas tapi motormu tetap santai, tidak bisa dikompromi. Kamu mulai merasa takut setengah mati. Dan saat menoleh, krek, semua kepala mereka miring secara bersamaan sambil melotot ke arahmu. Jantungmu seperti berhenti. Serentak mereka berkata, "Sini gabung dengan kami." Suara itu tidak datang dari satu arah. Ia menggema di segala penjuru. Meskipun motormu jalannya santai, akhirnya kamu sampai juga di kosan. Kamu merasa lega, namun teror itu tidak sampai di situ. Kamu dengar suara dup, dup, dup. Bukan langkah kaki, tapi suara lompatan. Banyak, sangat banyak. Kamu tidak berani menoleh. Kamu langsung masuk kosan. Kamu tahu mereka mengikutimu. Tanganmu gemetar saat membuka pintu. Kamu masuk menutupnya keras, lalu menguncinya berkali-kali. Sunyi, tidak ada suara. Kamu terjatuh terduduk di lantai, mencoba mengatur nafas. Cuma halusinasi, gumammu. Lalu kamu mendengar sesuatu. Dup, dari atap. Kamu membeku. Dup, dup, dup. Seperti sesuatu melompat di atas genteng. Perlahan, suara itu berpindah menuju tempat di atas kamarmu. Lampu berkedip. Sekali, 2 kali. Lampu mati. Gelap.
ponselmu, menyalakan senter dengan tangan gemetar. Dan di saat itulah kamu melihat dari jendela di luar ratusan pocong memenuhi halaman rumahmu. Mereka menuju ke arahmu. Kamu ingin teriak namun suaramu tertahan. Kamu mau kabur, kakimu berat. Lalu kamu mundur perlahan. Tiba-tiba terbentur sesuatu yang dingin dan bau menyengat tepat di belakangmu. Pocong-pocong itu sudah memenuhi kamarmu. Kamu tidak berani menoleh, tapi suara itu sangat dekat. Kami sudah menunggumu. Selamat bergabung di Pocong Community. Perlahan sesuatu melilit kakimu. Kain itu terasa jelas di kulitmu, melilit sampai ke kepalamu. Semakin kencang, semakin sempit. Nafasmu terhenti, gelap, dan kamu resmi bergabung dengan mereka. Semoga kamu betah dan jangan lupa sama Wan Bokir kalau sudah sukses ya. Hihihi.